Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, kembali lagi di tutorial Microsoft Word di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas salah satu fitur yang ada di Microsoft Word yang bagi kebanyakan pengguna Microsoft Word sangat jarang sekali digunakan, yaitu makro. Makro ini digunakan untuk mengotomatiskan pekerjaan kita yang sifatnya berulang-ulang. Jadi cara kerja makro ini kita bisa menggunakannya merekam setiap aktivitas berulang yang kita lakukan, mulai dari perintah-perintah yang kita berikan bahkan sampai teks yang kita tulis. Dia akan direkam semuanya jadi satu. Kemudian hasil rekaman tersebut bisa kita aplikasikan atau bisa kita gunakan kapan saja dibutuhkan, bahkan jika Microsoft Word di restart kembali. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Perintah makro dapat ditemukan pada tab View, kemudian pada kelompok makros. Klik pada drop down, maka akan muncul dua pilihan, yaitu View Makros dan Record Makro. View Makros digunakan untuk menampilkan rekaman-rekaman yang pernah kita buat, sementara Record Makro digunakan untuk mulai merekam aktivitas baru. Nah, sebagai contoh di sini misalnya kita akan melakukan pemformatan pada teks yang ada di sini. Nah, setiap aktivitas atau perintah yang diberikan untuk perintah pemformatan ini nantinya kita akan rekam, kemudian kita akan gunakan kembali kapanpun dibutuhkan dengan hanya menggunakan shortcut tertentu. Oke, kita akan mulai merekam dengan memilih kembali pada bagian makros, kemudian pilih record makro. Pada bagian makro name kita bisa tentukan namanya. Di sini misalnya saya akan tentukan namanya dengan format huruf. Kemudian pada bagian assign makro to, di sini kita bisa pilih bagaimana cara mengakses makro yang kita buat. Di sini kita bisa akses dengan menggunakan tombol yang kita buat sendiri pada area kerja kita, atau kita juga bisa menggunakan shortcut keyboard. Nah, di sini saya lebih memilih menggunakan shortcut keyboard. Klik pada keyboard. Kemudian sekarang akan kita buatkan shortcut. Nah, di Microsoft Word hampir semua shortcut yang terkait dengan kontrol itu sudah banyak digunakan. Misalnya Ctrl A di sini sudah digunakan untuk edit select all. Misalnya Ctrl F di sini sudah dipakai oleh Smart Find. Karena hampir semua kontrol kombinasi dua tombol yaitu kontrol dengan huruf-huruf ini sudah digunakan, jadi di sini kita akan gunakan kombinasi tiga tombol yaitu Ctrl Shift. Misalnya Ctrl Shift S. Nah, di sini juga sudah digunakan oleh Style Apply Pane. Tapi karena Style Apply Pane ini jarang digunakan, jadi saya akan gunakan Ctrl Shift S untuk memanggil makro yang akan kita buat ini. Pilih Assign, kemudian Close. Sekarang pointer sudah berubah menjadi seperti gambar kaset. Ini artinya makro sedang merekam aktivitas yang kita lakukan. Oke, sekarang saya akan format teks yang ada di sini dengan beberapa perintah. Misalnya, saya akan berikan format dengan bold, italic. Kemudian hurufnya saya tambahkan ukurannya sebesar 16. Kemudian warnanya saya ganti dengan warna biru misalnya. Oke. Saya akan matikan rekaman dengan memilih stop recording. Berarti sekarang kita sudah mendapatkan sebuah makro. Caranya untuk melihatnya adalah view makros. Di sini sudah ada makro format huruf. Untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan Ctrl Shift S seperti yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya kita akan buat teks baru. Nah, untuk mengaplikasikan makro yang telah kita buat, seleksi pada bagian teks yang akan kita ubah pemformatannya, kemudian Ctrl Shift S. Maka sekarang kita bisa lihat, kita bisa menjalankan beberapa perintah sekaligus dengan hanya menekan satu shortcut saja. Lanjut ke contoh lain dari penggunaan makro. Misalnya di sini kita diminta untuk membuat sebuah format data pribadi seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan ini biasa kita lakukan berulang kali, jadi kita rekam di awal terlebih dahulu. Kembali ke makro, kemudian record makro. Pada makro name misalnya kita buat dengan form data pribadi.
Kemudian kita berikan shortcut dengan Ctrl Shift J, assign, kemudian close. Sekarang pointer sudah berubah seperti ini, jadi makro sudah mulai merekam. Kita buat sekarang formulirnya. Misalnya kita mulai dengan nama terlebih dahulu, berikan tab stop, kemudian langsung tab seperti ini, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama. Oke, sekarang kita stop makro tersebut, stop recording. Maka sekarang kita bisa menggunakan makro ini hanya dengan menekan satu shortcut saja, Ctrl Shift J, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Oke, kita bisa membuat formulir secara otomatis dengan merekam terlebih dahulu di awal. Jika kita ingin menghapus makro yang telah kita buat atau rekaman yang kita buat, kita bisa kembali lagi ke tombol perintah makros, klik pada drop down, kemudian pilih view makros. Di sini pada kotak dialog makros, kita bisa pilih rekaman mana yang akan kita hapus, kemudian tekan tombol delete. Kita juga bisa menjalankan makro ini melalui kotak dialog makros dengan menekan tombol run. Jika kita mengerti bahasa pemrograman, terutama bahasa basic, kita bisa mengedit makro yang telah kita buat dengan memilihnya, kemudian tekan tombol edit. Maka akan terbuka aplikasi Visual Basic for Application. Di sini kita bisa lihat sub format huruf adalah makro format huruf, sub tanda tangan adalah makro tanda tangan atau rekaman tanda tangan. Kita bisa edit jika kita mengerti sedikit bahasa basic seperti yang ada di sini. Oke. Jika kita ingin mengganti makros yang telah ada, kita bisa pilih makro yang akan kita ganti, kemudian pilih tombol create. Maka akan muncul pemberitahuan, do you want to replace the existing macro? Artinya apakah Anda ingin mengganti makro yang sudah ada. Jika kita jawab no, dia akan kembali lagi ke kotak dialog makros. Tapi jika kita jawab yes, maka interface Microsoft Visual Basic for Application akan terbuka dan kita bisa tulis sendiri makro dengan menggunakan bahasa basic. Sekali lagi, ini bagi yang mengerti bahasa basic. Oke, segitu aja mengenai makros, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.